Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Fajrin. Saya merupakan peserta Latsar CPNS gelombang 1 tahun 2025 dari Kota Cirebon, angkatan 6 kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan analisis berita terkait dengan pemanfaatan dan penyalahgunaan teknologi, internet atau sosial media oleh ASN. Berita yang pertama adalah tentang pemanfaatan teknologi. Berita ini bersumber dari antaranews.com. Judul dari berita ini adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN) luncurkan puluhan konten pembelajaran digital untuk ASN. Jadi isi ringkasan dari berita ini memuat bahwa LAN meluncurkan 57 video pelatihan untuk ASN. Video-video ini berisi pelajaran tentang berbagai hal yang perlu dikuasai ASN, seperti cara mengelola pegawai, cara membuat kebijakan, tentang kepemimpinan, cara mengelola pemerintahan. Tujuannya adalah agar ASN bisa belajar dengan mudah di mana saja dan kapan saja melalui sistem online. Ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk beralih ke sistem digital dan meningkatkan kemampuan semua pegawainya secara merata. Peluncuran 57 konten video pembelajaran oleh Lembaga Administrasi Negara ini adalah contoh nyata dan tindakan operasional dari program Smart ASN. Konten video based learning ini secara langsung mendukung terwujudnya Smart ASN, khususnya dalam aspek mampu dan adaptif. Penyebab atau alasan diluncurkannya inisiatif ini karena satu, kebutuhan peningkatan kompetensi yang cukup masif. Dua, tuntutan era digital government. Tiga, mengatasi kendala geografis dan waktu. Jadi ASN yang bertugas di daerah terpencil seringkali sulit mengakses pelatihan berkualitas di kota besar. Yang keempat, mewujudkan prinsip learning anywhere, anytime. Gaya kerja modern menuntut fleksibilitas. ASN perlu bisa belajar tanpa harus meninggalkan tugas utama mereka untuk waktu yang lama. Untuk dampak yang diharapkan adalah keterampilan ASN dalam hal manajemen, kebijakan publik, dan kepemimpinan akan meningkat secara masif. Mereka juga menjadi lebih adaptif dalam menggunakan tools digital untuk belajar. Kualitas pelayanan publik akan meningkat, ASN akan lebih responsif dalam menangani masalah dan lebih tanggap dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Birokrasi akan menjadi lebih efisien karena SDM-nya telah siap, dan tentunya mempercepat budaya kerja digital di seluruh instansi pemerintah, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya smart government. Selanjutnya, berita yang kedua adalah tentang penyalahgunaan teknologi atau internet atau sosial media. Berita ini bersumber dari detik.com. Judul beritanya adalah seorang oknum ASN di Banggai, Sulawesi Tengah diamankan polisi karena mengunggah berita hoax pelemparan ambulans. Jadi isi ringkasan dari berita ini memuat bahwa seorang oknum ASN yang berprofesi sebagai guru di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah mengunggah sebuah video di medsos yang diklaim sebagai aksi pelemparan ambulan berisi jenazah pasien COVID-19 di Banggai. Setelah dilakukan pemeriksaan, video tersebut terbukti bukan kejadian yang terjadi di Banggai. Pelaku melanggar Undang-Undang ITE dan dijerat dengan pasal berlapis. Kasus ini menunjukkan penyalahgunaan teknologi atau sosial media dalam perwujudan Smart ASN. Seorang ASN yang seharusnya menjadi pilar negara justru melakukan hal yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Smart ASN. Kasus ini menjadi bukti bahwa transformasi menuju Smart ASN bukan hanya tentang memberikan akses teknologi, tetapi juga tentang membangun etika dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi tersebut. Untuk penyebab mengapa kasus ini bisa terjadi, karena satu, rendahnya literasi digital dan etika bermedia sosial. Yang kedua, karena pelanggaran etika dan integritas ASN. Sebagai seorang guru dan ASN seharusnya ia menjadi teladan. Tindakannya ini menunjukkan integritas yang lemah dan pengabaian terhadap peraturan pemerintah tentang kode etik dan kode perilaku ASN. Yang ketiga, motif mencari perhatian atau sengaja menebar panik. Dalam banyak kasus hoax, pelaku menyebarkan informasi palsu hanya untuk mendapatkan likes, share, atau untuk memanipulasi opini publik berdasarkan sentimen tertentu. Yang keempat, kurangnya pengawasan dan pembinaan internal. Instansi pemerintah tempat ASN tersebut bernaung mungkin kurang melakukan pembinaan berkelanjutan tentang etika penggunaan media sosial bagi pegawainya. Untuk dampak atau akibat yang ditimbulkan, yang pertama adalah menimbulkan kepanikan, ketakutan, dan kebingungan di tengah masyarakat, terutama di masa pandemi yang sudah rentan. Yang kedua, merusak citra dan kredibilitas institusi ASN secara keseluruhan.
masyarakat bisa menyamaratakan semua ASN sebagai oknum yang tidak dapat dipercaya. Dampak berikutnya adalah beliau harus menghadapi konsekuensi hukum yang berat, bisa dijerat pasal berlapis UU ITE dan KUHP, dan bisa dapat dikenai sanksi disiplin ASN seperti pemecatan atau reputasinya hancur dan masa depannya terancam. Kasus seperti ini menjadi batu sandungan bagi pemerintah yang sedang gencar mempromosikan transformasi digital. Hal ini menunjukkan bahwa aspek manusia, human capital, dan etikanya masih menjadi tantangan terbesar melebihi tantangan teknologi itu sendiri. Sekian tentang analisis berita terkait dengan pemanfaatan dan penyalahgunaan teknologi, internet, dan sosial media oleh ASN. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.